Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua hari yang lalu negeri kita disibukkan di media terjadinya musibah, jatuhnya pesawat yang juga tentu memakan korban yang banyak. Nyaris mungkin semua isi pesawat itu tidak satu pun yang selamat. Kalaupun memang ada yang berencana naik, tapi dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala batal berangkat, sekaligus juga dia tidak ikut dalam penerbangan itu. Di antaranya yang kita baca adalah seorang qari'ah internasional, nama beliau adalah, kalau tidak salah, Hajjah Rahmawati, yang semula dia akan berangkat, tapi karena hasil swabnya belum keluar, dia batal berangkat dengan pesawat itu. Itu adalah salah satu cara Allah menyelamatkan seseorang dari kematian. Makanya ketika sesuatu menimpa diri kita, yang mesti ditanamkan di dalam hati dan pikiran kita adalah husnul dzan kepada Allah. Mungkin ketika kita akan berangkat ke suatu tempat, di pertengahan jalan kita dihalangi oleh sesuatu yang di luar kemampuan kita. Mungkin terjadi longsor, mungkin ada mobil yang melintang di tengah jalan sehingga kita tidak bisa sampai sesuai dengan apa yang kita targetkan. Kalau kita husnul dzan kepada Allah, pasti di balik semua itu ada yang dituju adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan peristiwa yang dialami oleh salah seorang calon penumpang yang tidak jadi berangkat itu sebenarnya banyak terjadi dalam kehidupan manusia. Betapa ketika dia akan berangkat pada satu tujuan, di pertengahan jalan Allah halangi keberangkatannya itu untuk sampai sesuai dengan yang dia harapkan. Tapi kemudian baru dia menyadari bahwa ada yang dituju oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sikap kita menghadapi musibah, apapun musibah itu, termasuk yang baru terjadi 2 hari yang lalu, semakin menguatkan keyakinan dan kepercayaan kita betapa semua urusan kita diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib berikhtiar. Syariatnya mengisyaratkan kepada kita untuk selalu melakukan hal-hal yang memang disyariatkan. Tapi yang namanya kematian sesuatu yang pasti, dan itu tidak bisa diundur dan dipercepat sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ayat 34 surat Al-A'raf. Setiap sesuatu itu ada batas akhirnya. Apabila sudah sampai batas akhir itu, tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat. Semuanya itu tepat dan tidak pernah salah, karena itu Allah yang menentukan. Oleh karena itu, apa yang mesti kita ambil pelajaran dari berbagai musibah itu? Memang salah satu pelajaran, kita harus selalu banyak ingat dengan kematian. Kematian itu akan membuat kita semakin bersyukur kepada Allah. Betapa memang kesempatan hidup yang Allah masih berikan kepada kita, banyak kesempatan yang harus kita pergunakan dengan maksimal untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya bagaimana dalam hidup ini kita boleh mencari karunia Allah, tapi semuanya itu harus orientasinya untuk kehidupan akhirat. Karena kita tidak tahu beberapa detik ke depan kita apakah masih hidup atau tidak. Kita bisa bayangkan sidang jamaah sholat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Secara umum ketika manusia akan menaiki pesawat itu biasanya gembira, senang, bahkan begitu bersebar berita, bahkan mungkin dengan selfie-nya
aku sudah berada di bandara, aku sudah di dalam pesawat beberapa menit lagi akan terbang. Semuanya dipublikasikan. Tapi sadarkah kita bahwa ke depan kematian pasti akan datang kepada diri kita? Agaknya semua penumpang itu tidak pernah menggambarkan bahwa berapa menit ke depan dia akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Ini pelajaran yang berarti bagi kita. Walaupun saat ini kita diberikan oleh Allah kesehatan dan umur, tapi tidak ada jaminan beberapa detik, menit ke depan kita masih hidup. Maka tidak ada istilah untuk menunda yang namanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu cara bertobat paling ampuh itu memang mengingat kematian. Kalau sudah dengan mati tidak mampu bertobat, maka memang itu sesuatu yang sudah sangat kesat hati kita, sudah sangat membatu. Karena Nabi sudah memberikan satu isyarat dalam hadis beliau, wa kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian seseorang di antara kalian yang masih hidup, jadikan itu sebagai pelajaran, sebagai mau'idhah, sebagai peringatan betapa memang mati itu sesuatu yang pasti di dalam hidup dan tidak satupun yang mampu menolaknya. Selama ini kita mungkin disibukkan setiap hari sebagaimana yang kita sampaikan dalam khutbah dulu. Semenjak COVID menyebar di dunia ini, setiap hari kita mendengar berapa jumlahnya orang meninggal. Padahal sebelumnya manusia banyak meninggal, setiap waktu orang meninggal. Bahkan di Makkah, di Madinah, nyaris setiap waktu sholat kita akan mendengar isyarat, mari kita sholat main. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang berpuluhan, bahkan ada yang bercampur antara dewasa dengan anak-anak, perempuan dan laki-laki. Artinya Allah tidak bedakan, tidak mesti menunggu tua, tidak mesti dia laki-laki dulu dan perempuan atau sebaliknya. Tapi ketika ajalnya sudah datang, sebab itu hanya untuk dibaca oleh orang yang masih hidup. Hari ini kita bisa berbicara, bisa mungkin memberikan satu tausiah antara kita dengan teman, betapa memang kematian itu begitu cepat. Penyebabnya karena pesawatnya mengalami satu musibah. Tapi yang paling penting adalah bagaimana setiap saat, meskipun kita tidak akan naik pesawat, kita harus berusaha memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak sedikit jumlahnya orang tanpa naik pesawat pun dia sudah meninggal. Bahkan dengan menyentuh sedikit batu saja dia juga meninggal. Batuk sedikit saja juga meninggal. Bahkan sudah olahraga yang tujuannya untuk meningkatkan imun, tapi imun itu yang mengantarkan dia kematian. Makanya ketika berolahraga pun jangan lupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengingat Allah itu bukan hanya di masjid, bukan hanya ketika kita beribadah, ketika apapun aktivitas kita, yakini dalam diri kita, jangan-jangan setelah ini aku mati. Kalau mati bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada uang orang yang berlebih ketika kita mungkin transaksi jual beli, kita tahu itu, kembalikan sesegera mungkin. Karena uang itu juga nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan jangan sampai uang yang kecil itu nanti yang menurut kita, karena kita diberikan oleh Allah dan rezeki, akan menghambat dan akan menyulitkan kita di hari hisab nanti. Oleh karena itu sekalian jamaah zuhur rahimakumullah, mari kita kembali renungkan ayat Allah yang kita bacakan di awal tadi, yang sering dibaca oleh khatib ketika hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa. Dimanapun kita berada, takwa itu harus kita bawa. Tidak hanya ketika kita bersama dengan orang banyak, tapi ketika kita sendiri berada di tengah orang yang tidak kenal dengan diri kita, takwa pun harus kita pakai. Karena dengan takwa itu berarti kita sudah membekali diri. Dan kata Allah, sebaik bekal adalah takwa. Apa makna takwa?
supaya mudah kita memahaminya, kita ambil pendapat yang termudah adalah takwa itu melaksanakan segala perintah Allah karena takut kepada Allah, dan kita tinggalkan segala larangan Allah karena juga takut dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di penghujung ayat itu Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati melainkan kalian sudah menjadi muslim yang sejati. Maka menjadi muslim yang sejati itu mesti menjadi cita-cita kita dimanapun kita berada. Tugas kita memang dalam hidup ini sudah ditetapkan oleh Allah beragam, tapi dengan keberagaman itu membuat kita semakin kuat, karena memang Allah sudah takdirkan usaha kita bermacam-macam. Dengan usaha yang bermacam-macam itu agar kita saling membantu, saling memudahkan, dan saling menolong untuk takwa dan kebaikan. Semoga Allah menjadikan setiap apa yang terjadi di sekitar kita menjadi pelajaran yang berarti bagi kita, betapa memang hidup ini ada sesuatu pasti yang tidak bisa ditolak, itulah kematian. Maka sebelum mati itu datang, perbaikilah amal kita, karena Allah menjadikan hidup dan mati itu ayyukum ahsanu amala, siapa kita yang terbaik amalnya.